saat pada hari Selasa, kami pikir Iran akan menghentikan sejenak serangannya ke Israel. Siapa yang menyangka di siang hari rudal-rudal balistik Iran kembali menyasar Tel Aviv, ibu kota Israel. Kita tak banyak menyaksikan video-video kehancuran untuk saat ini saat pemerintah Israel telah melarang penduduknya untuk menyebarkan kerusakan yang ada akibat serangan Iran. Tapi tetap saja beberapa video menunjukkan bagaimana serangan Iran menghantam kota mereka. Jelas ini adalah gelombang serangan baru di siang bolong yang menghancurkan, yang juga seolah menjadi pesan bahwa Israel tak aman 24 jam. Iran juga menegaskan ancaman Trump tak memberikan pengaruh, saat mereka telah memutuskan untuk bertarung menjaga kehormatan dan kedaulatan negara mereka Iran. So, inilah update terbaru di balik pertempuran Iran dan Israel. Meskipun mendapat tekanan dari Amerika dengan baru-baru ini, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa seluruh orang di Teheran harus dievakuasi. Iran sepertinya tak gentar dengan ancaman dari Amerika Serikat, yang secara jelas telah mengatakan bahwa mereka akan membantu Israel. Terbaru sirena berbunyi di beberapa bagian Israel setelah gelombang baru rudal diluncurkan dari Iran. Tak biasa di mana serangan dilakukan di malam hari atau dini hari, kali ini rudal diluncurkan pada siang hari. Dan hasilnya meski sebagian mampu dihentikan oleh sistem pertahanan Iron Dome Israel, namun seorang produser CNN di Tel Aviv melaporkan mendengar ledakan di kota itu. Banyak rudal sukses mengenai sasaran dan lihatlah bagaimana kepulan asap menghiasi kota Tel Aviv siang itu. Atau lihatlah bagaimana bus-bus ini terbakar, hingga salah satu gedung hancur dan terbakar usai menerima serangan telak dari rudal Iran. Oh iya, lihatlah ledakan ini. Ledakan yang dilaporkan tepat mengenai area intelijen dan keamanan Israel. Jadi menurut laporan, Garda Revolusi Iran mengebom lokasi produksi bahan bakar jet tempur dan pasokan energi Israel dengan rudal dan drone, di mana kebakaran besar dan kerusakan dilaporkan di beberapa lokasi yang terkena rudal di utara Tel Aviv. Bangunan 8 lantai runtuh, pangkalan Nevaim di Nagaf menjadi sasaran gelombang roket baru. Dan menurut media di Israel, serangan dari Iran di siang hari ini diperkirakan mencakup 30 roket. Di sisi lain, Al Jazeera menegaskan jika serangan di siang hari yang dilakukan Iran ini memberikan dampak yang signifikan. Ada 2 dampak langsung dari rudal Iran tersebut. Satu di wilayah Tel Aviv dan satu di Herzliya. Israel menggambarkan serangan rudal di Herzliya menargetkan lokasi yang sensitif. Bagi yang bingung kok videonya gak banyak di serangan kali ini, itu karena Israel melarang media-media dan warganya untuk menyiarkan dan merekam kerusakan. Al Jazeera bahkan melaporkan bahwa mereka tak bisa langsung berada di lokasi, dan hanya bisa melaporkan dari Yordania karena telah dilarang di Israel dan tepi barat yang diduduki. Kayaknya Israel malu deh kalau ketahuan gagal menghentikan serangan-serangan Iran. Di sisi lain, Israel juga nggak tinggal diam. Militer Israel menyerang kantor pusat penyiaran Iran di Teheran. Saat itu siaran bahkan langsung terputus dan seorang presenter terlihat tersentak dari kursinya saat menyampaikan berita di balik meja. Ia kemudian terlihat bergegas meninggalkan kamera dengan asap abu-abu dan puing-puing kemudian memenuhi udara sebelum klip berakhir. Hingga saat ini Iran dan Israel telah saling serang untuk hari kelima, meskipun di hari kelima ini serangan tidak seintens sebelumnya. Di mana meski begitu eskalasi diprediksi akan semakin besar, Iran dilaporkan tengah mempersiapkan serangan yang lebih besar ke Israel. Sedangkan Israel diprediksi akan mendapatkan bantuan dari Amerika setelah kapal induk Amerika menuju Timur Tengah. Kini lebih dari 30 pesawat tanker KC-135 dan KC-46 telah diterbitkan dari Amerika Serikat ke berbagai basis di Eropa, yang merupakan anggota NATO seperti Spanyol, Jerman, Italia, Skotlandia, dan Estonia dalam 24 hingga 48 jam terakhir. Tujuannya adalah mendekatkan posisi mereka di Timur Tengah jika diperlukan. Meskipun Donald Trump melarang Netanyahu untuk menargetkan pemimpin Iran Khamenei, namun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa dengan menargetkan pemimpin Iran Khamenei maka konflik bisa berakhir. Jadi saat ditanya dalam sebuah wawancara dengan ABC News tentang laporan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memveto rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran karena khawatir hal itu akan semakin meningkatkan pertempuran antara kedua negara, Netanyahu mengabaikannya. Ia mengatakan, ini tidak akan meningkatkan konflik tetapi akan mengakhiri konflik.
Kita telah mengalami konflik selama setengah abad yang disebarkan oleh rezim ini yang meneror semua orang di Timur Tengah. Perang abadi adalah yang diinginkan Iran dan mereka membawa kita ke ambang perang nuklir. Sebenarnya apa yang dilakukan Israel adalah mencegah hal ini, mengakhiri agresi ini, dan kita hanya dapat melakukannya dengan melawan kekuatan jahat, ujar Netanyahu. Meski begitu, kalian nggak perlu percaya omongan Netanyahu. Tanya saja pada para pengamat senior siapa Netanyahu. Saat sebaliknya mereka menilai bahwa Netanyahu lah yang menciptakan perang di mana-mana, ia adalah maniak perang sesungguhnya. Saat ini secara total Iran kurang lebih baru menambah R-280 rudal balistik ke Israel. Dalam beberapa serangan sejak pasukan pertahanan Israel memulai operasinya terhadap produk nuklir Republik Islam itu pada Jumat pagi. Namun meski begitu, kerusakan yang terjadi akibat hal tersebut sudah sangat parah. Untuk membantu Israel mengatasi serangan dari Iran, senjata-senjata dari Amerika pun didatangkan. Sistem pertahanan udara Amerika dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat telah digunakan untuk membantu Israel menembak jatuh rudal balistik yang masuk. Sebagai info, Amerika Serikat telah menempatkan sistem terminal High Altitude Air Defense di Israel. Dan sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Mediterania bagian timur juga menembak jatuh rudal Iran yang menuju Israel. Di tengah kepungan rudal dan api yang membakar langit Israel, jelas kali ini Iran tidak sekedar membalas, Iran sedang berdiri. Berdiri demi harga diri, demi tanah air, dan demi kedaulatan. Serangan di siang hari hanyalah pesan terang bahwa Iran belum berhenti, meski Amerika dan sekutunya membela Israel dengan dalih mempertahankan diri. Ingat, Israel lah yang memulai semuanya. Mau ditarik sejak kapan? 1945 atau 1967 di mana wilayah Palestina mulai dirampok oleh mereka. Netanyahu adalah maniak perang. Ia bukan dikendalikan Amerika, tapi ialah yang mengendalikan Amerika. Sejak Presiden Bush, ia telah berhasil membuat Amerika menyerang Irak lalu Suriah. Dan kini ia coba menarik Amerika untuk berperang dengan Iran. Bagi Iran ini bukan sekedar perang. Ini adalah perjuangan menghadapi Netanyahu yang ingin menguasai semuanya.